tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu ada sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Meskipun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi salah satu latar belakang penting yang mempercepat proses tersebut, kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah yang diberikan langsung oleh Jepang. A few moments later. Macam tak betul je budak ni. Kemudian terjadinya kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima oleh Amerika Serikat, yang kemudian menurunkan moral dan semangat tentara Jepang yang ada di seluruh dunia. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan lagi ke kota Nagasaki setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima sebelumnya, yang kemudian memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan para sekutunya. Yang kemudian momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu yang kedua ada serangkaian peristiwa menuju proklamasi. Di dalam serangkaian peristiwa menuju proklamasi ada beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu yang pertama pertemuan dengan Marsekal Terauchi, dan yang kedua desakan dan peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama pertemuan dengan Marsekal Terauchi. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedjodiningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Mereka diberitahu bahwa pasukan Jepang berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi mengumumkan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. 5 menit kemudian. Yang kedua, desakan dan peristiwa Rengas Dengklok. 2 hari setelah pertemuan di Dalat, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno belum yakin bahwa Jepang benar-benar telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan pada saat itu dapat menimbulkan konflik yang besar. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, namun masih memegang kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, Sudanko Singge, dan lainnya membawa Soekarno, Fatmawati, dan Guntur, anak mereka yang baru berusia 9 bulan, ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana, mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia siap untuk melawan Jepang.
Yang ketiga ada pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Di dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan ada penyusunan teks proklamasi dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan teks proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Osugi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nishimura mengemukakan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Marsikal Terauchi di dalam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan tersebut dan menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat guna menyiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Achmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekardi, Burhanuddin Muhammadiyah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Setelah selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik teks tersebut menggunakan mesin tik milik Mayor Dr. Hermanto Kusumobroto dari Kantor Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, sekarang disebut Jalan Proklamasi Nomor 1. Acara proklamasi dimulai. Pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi dan pidato singkat setelahnya. Kemudian, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendra Ningrat yang dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Proklamasi Nasional hingga saat ini. Berlama-lama kemudian. Pasca Proklamasi. Di dalam Pasca Proklamasi ada pembentukan Undang-Undang Dasar dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sekarang kita akan membahas pembentukan Undang-Undang Dasar terlebih dahulu. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita sebut dengan PPKI mengadakan rapat dan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik atau yang kita sebut dengan NKRI, dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan secara sukarela oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan dibentuk kemudian. Selanjutnya ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite nasional. Dengan demikian, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.
Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan. Segitu saja untuk pembahasan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jika ada salah kata atau kurangnya informasi, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Saya Denny Sandana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next day. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bangunlah jiwanya, bangun